Untuk unsur akasa, namanya akasa itu sejatinya adalah ilmu Pancomahabhuta atau ilmu Tuhan yang paling tinggi. Kan akasa itu kayak kita angkoso. Kalau dalam ilmu ketuhanan memang tidak ada yang paling bawah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang tengah, di bawah. Semuanya adalah maha agung, maha tinggi, maha kuasa. Bisa juga dia dibilang maha kecil, maha andap. Ilmu Tuhan memang tidak bisa kita pikirkan bagaimana itu bentuknya, bagaimana persisnya, intisari kekuatannya seberapa, tidak bisa. Yang jelas ilmu Tuhan itu adalah ilmu yang luar biasa, yang hanya bisa dikuasai oleh para sinar maupun siapapun yang punya hati nurani bersih, hati tulus, jiwa bersih, niat tulus untuk selalu ngayah pada beliau, dan taat dan bakti pada Tuhan leluhur, dan juga hormat pada gurunya. Kalian punya organisasi, ingatlah jaga organisasi, rawat organisasi, rumuang organisasi ini, rumuang juga guru atune. Ya kalau para sinar punya uang rezeki, sekali-kali mempunyailah pada organisasi, atau walaupun tidak ke ratunya misalnya, ya walaupun ke ratunya mungkin kalian ada rezeki, silahkan ratu niki sinar enter rezeki niki mempunyai niki 50.000 misalnya, niki buat ratu. Atau mungkin sinar punya rezeki lebih niki yang mempunyai buat organisasi, nanti organisasi kan disimpan oleh bendahara. Nanti uang itu kan kita kelola untuk barangkali nanti kalau kita ada acara yang berhubungan dengan organisasi, misalnya pencerahan, latihan, tari teater, semuanya tidak ada yang peduli. Misalnya saya ngadu nak bayar iuran, saya ngadu nak mempunyai keratunya, saya ngadu mempunyai untuk LAD. Nanti guru ratu misalnya, maaf guru ratu bukan pamrih, guru ratu sering berikan pencerahan begini kan, saya ngadu beli yang paket, saya ngadu beli yang pulsa, tapi ratu terus semangat. Nah, kita guru ratunya barangkali mau datangi kalian, tidak, kalau ongkos ratu salah sih bisa saya, tapi kan ini namanya kalian mempunyai perasaan lah, sampai guru ratunya datang kemana-mana mencari muridnya. Ya minimal para sinar kan mungkin mengongkosin barangkali buat ratunya, barangkali ada murid di misalnya di luar Pulau Bali, misalnya di Lombok, di Sulawesi atau di Jawa mungkin. Kalau guru ratu sudah ada dana, guru ratu kan hadir. Makanya gotong royong lah, bagaimana LAD bisa maju, ratu bisa kemana-mana. Kalau semuanya maaf ratu sendiri yang nanggung, ya kesana sini, tapi kalian tidak punya rasa memiliki tanggung jawab. Ya coba kalau ada kas, ya kalau guru ratunya mau kemana kan guru ratu gampang. Oh yang penting ada uang, ratu pas sudah ada uang kas, ratu ambil 100 berangkat kemana misalnya, untuk melatih kalian, untuk ketemu kalian, untuk pencerahan, kan begitu mestinya. Jadi kalau kalian para sinar, kalau para abdi punya rezeki, ya ini matur buat ratunya 50.000 buat organisasi, atau mungkin punya rezeki tiba-tiba sebagai pengusaha, atau mungkin punya ini 1 juta, yang 500 buat ratunya, yang 500 buat organisasi LAD. Nanti kan bendahara yang aktif, nanti kan dicatat. Nanti uang masuk itu kan dicatat oleh bendahara. Nanti mulai Januari ini kan ratu kan tertibkan secara organisasi dulu, ya secara administrasi. Karena bagaimanapun kita organisasi kan, kita bukan munafik, kalau tanpa uang kita sulit untuk kemana-mana. Ratu secara pribadi untuk mengunjungi kalian kemana-mana juga kadang uang nggak ada, misalnya untuk pergi kemana kan, kita kan pergi berkunjung kan mungkin seliput bisa nginep, ya kita makan barangkali, atau kita beli bensin misalnya, atau mengunjungi kalian yang jauh mungkin di Bangli, di Karangasem, atau mungkin ya ke luar Pulau Bali, di misalnya di Lombok, sekitar Pak Gede Sudarto, atau mungkin ke mana misalnya. Coba kalau ada dana kan gampang untuk ratu membina kalian. Dana enggak ada, kalian padahal ada rezeki, berbagilah sedikit ya, seberapapun rezeki kalian terus ikhlas, pasti Tuhan akan melipatkan. Ya guru ratu aja walaupun maaf secara terbatas begini, ya jujur semuanya pasti kita nggak mungkin kita membuka ya dapur rumah kita sendiri, semuanya pasti punya ya tanggung jawab hidup, punya beban hidup. Guru ratu pikir pencerahan, selalu memberikan pencerahan, bimbingan, kadang-kadang tidak gelap pulsa berpikir atau kayak cara pamang pencerahan. Sinar punya nggak pikiran, ada sih pulsa buat ratunya, maturin lah misalnya, guru ratunya tidak harus pencerahan. Karena bagaimanapun ilmu itu tidak ada yang gratis sebenarnya. Jujur tidak ada yang gratis zaman sekarang. Walaupun gratis, kalian datang misalnya kan antar anak sekolah kan bayar, nggak ada gratis juga. Kita kan beli bensin, beli jajan,
Di sini kalian sudah sangat mudah mendapat pengetahuan, maksudnya disyukurin. Sekarang tinggal bagaimana kalian punya jiwa memiliki, punya kesadaran untuk punya kesadaran kalian untuk ya bagaimana sih namanya memiliki. Jangan sampai ratu yang terus bicara, kalian yang punya pengerasa ada rezeki. Nah, rezeki kan ada dua, mungkin doa, mungkin secara lahiriah. Ya, coba kalian di mana mencari pencerahan segampang ini? Dapat mendapatkan ilmu yang tinggi seperti itu, ilmu dewa, itu ilmu Tuhan. Mana nyari? Kalau kalian mencari ilmu kebatinan bisa, tapi kalian banyak bayar dan juga akan berbenturan terus dengan energi di kiri kanan. Karena kebatinan itu kan buat kita kita akan terus emosi. Ya, kita akan tidak terkendali karena kita takut. Coba kalau ilmu susma dharma kan kalian merasa tidak punya tapi punya, tidak ada tapi ada, itu anehnya. Makanya kita tidak sombong tapi kita yakin, karena akan merasakan energi orang negatif, otomatis kita akan bisa bela diri. Ini kembali pada ilmu akasa. Ilmu akasa adalah ilmu yang paling tinggi karena alam pikiran. Kalau ada orang menyerang kita 5 orang, 5 orang, kita bisa di situ kita ingat sadar dalam artian kita punya ilmu beradu. Beradu sama temenmu, dia akan beradu sama temennya. Kita adu aja, kita tonton aja. Ada 2 orang memukul saya, mau memukul saya. Saling pukul sama temennya, saling pukul. Tapi ingat, jangan mereka bawa senjata, mati mereka. Kalau mereka mungkin kalau mereka bawa senjata boleh. Senjata yang kamu pegang ular gitu, ular dia pegang, jangan ketakutan. Atau dia bawa senjata tajam, pedang, tebas kakimu, tebas pasti ditebas tuh. Itulah ilmu akasa. Apa yang kita pikirkan terjadi. Ya, misalnya ada musuh, kamu melihat setan, dia kan takutan, lari terbirit-birit dia. Karena ilmu akasa adalah ilmu pikiran, apa yang ada di pikiran kita itu yang terjadi. Karena ilmu suksma dharma ilmu yang luar biasa. Ya, ada orang musuh cabut rohnya, tapi kalau udah dia pingsan kembalikan mati dah. Nah, kita tidak boleh membunuh.